Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fitriani. Saya dari kelas 4B Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir pada tahun 2020. Tugas ini diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Farhana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan keluaran real per kapita yang cepat dan berkepanjangan. Adapun modern proses ini juga adalah keluaran real per kapita yang cepat dan berkepanjangan dimulai di dunia barat dengan adanya revolusi industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi mempunyai 5 konsep. Yang pertama, konsep pembangunan ekonomi, strategi pertumbuhan ekonomi, manfaat dan kerugian pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, karakteristik negara sedang berkembang dan karakteristik negara miskin. Yang kedua adalah saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama, faktor produksi, faktor investasi, dan faktor perdagangan luar negeri. Adapun maksud dari konsep pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Adapun pertumbuhan ekonomi juga tak lepas dari pertumbuhan ekonomi growth. Ini yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Yang kedua adalah strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pertumbuhan ekonomi adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pembangunan perekonomian masyarakat di negara berkembang atau suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Yang kedua, manfaat dan kerugian pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 2, yang manfaatnya ada 3. Yang pertama, akan menyebabkan Human Development Index menjadi sangat meningkat dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan tingkat pendidikan yang ada. Yang ketiga, daya saing di mana dimiliki oleh seseorang akan menjadi semakin meningkat. Adapun kekurangannya, akan terjadinya sebuah bentuk akan ketimpangan yang dimana kemudian terjadi di antara orang kaya atau orang miskin. Yang kedua, terjadi sebuah bentuk akan kelunturan dari sebuah budaya adat yang ada di tingkat nasional. Adapun karakteristik negara sedang berkembang ada 3. Yang pertama, negara berkembang memiliki tenaga ahli yang kurang. Akibatnya pengelolaan sumber daya masih terlalu sederhana dan belum dapat memaksimalkan hasil. Yang kedua, negara berkembang masih rendah di tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, negara berkembang cenderung kalah bersaing dengan negara asing, khususnya negara maju baik di bidang pengelolaan maupun penjualan. Yang ketiga, negara berkembang memiliki modal yang kecil dan kebanyakan berasal dari pinjaman berbunga besar. Akibatnya, negara tersebut berisiko semakin rugi dan dapat menghambat perkembangan negara karena beban bunga yang harus dibayar. Adapun yang kelima di sini, Adapun karakteristik negara miskin di sini ada 2, 4, ada 6. Yang pertama, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional, perkembangan lamban, pendapatan relatif rendah, tingkat pendidikan relatif rendah, sangat tergantung pada alam dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di sini ada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang dihitung pada tahun 2018, dan ini sudah pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Berdasarkan data BPS dan 5 waktu terakhir selama 2018, angka pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut adalah 5,1%, 4,85%, 3%, 5,7%, dan 5,17%.
Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suryanto menilai ekspor bersih yang turun 0,99% sepanjang 2018 menjadi sandungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target 5,2. Dan secara teori pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% berdasarkan konsumsi rumah tangga yang tumbuh besar 5,5% dibandingkan 4,94 pada 2017. Adapun ekspor di dalam struktur BPD mengalami penurunan menjadi 6,48% dibandingkan dengan 8,91% pada tahun 2017. Dan ekspor masih bersih yang minus ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan. Kebijakan ini berharap ada implementasi dari kebijakan yang mendorong ekspor termasuk B20 untuk menjadi lebih bagus. Upaya ini untuk menggenjot ekspor ini cukup memakan waktu, tetapi harus dimulai saat ini dengan mendorong daya saing industri. Mungkin hanya ini bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.